Pax Vobis, salam damai sejahtera. Nama saya Petrus Agung Setiadi. Saya mengajar di UPT SMP Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Prodi Pendidikan Agama Katolik, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 253091350, nomor PEK ID 10804925188001. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi panggilan murid Yesus. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Ya. Oke, baik. Puji Tuhan, kita pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama seperti biasa. Materinya panggilan murid Yesus. Tapi sebelumnya saya perlu memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Dodi Aprianto. Hadir ya? Oke. Adiosia nggak hadir. Oke. Michael hadir. Oke. Argata Hadir. oke, baik. Jeremy Cesar. Oke. Yohana Fridalin. Oke. Lalu yang terakhir Hizkia Valeri. Ada yang belum dipanggil? Sudah dipanggil semua ya? Oke, baik. Kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita seperti biasa. Kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh salah satu dari teman kita. Silakan dipimpin doa. Dalin ya? Oke, Dalin. Silakan Dalin memimpin doa. Suaranya yang keras ya, pimpinnya ya. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami akan memulai pelajaran. Kami mohon berkat-Mu untuk selalu membimbing hati dan pikiran kami agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dalin telah memimpin doa pembuka. Terima kasih. Dalin menjadi contoh buat kita berani memimpin doa. Sebelumnya, karena kita warga negara Indonesia yang baik, saya persilakan berdiri. Kita awali juga pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sikap Sempurna, dan kita nyanyikan dengan penuh kebanggaan. Baik, silakan. Saya persilakan duduk kembali. Oke. Terima kasih. Sebelum kita belajar materi apa hari ini, saya mengajak kalian untuk mengingat kembali pertemuan sebelumnya.
pelajaran sebelumnya membahas tentang apa? 2 cara Tuhan Yesus mewartakan kerajaan surga. Ada yang tahu? Melalui apa saja? Oke, jadi perumpamaan dan mukjizat. Ada lagi istilah lainnya? Enrico? Sabda dan tindakan. Berarti ada 2 cara ya, perumpamaan dan mukjizat, sabda dan tindakan. Sama ya, sabda itu perumpamaan, tindakan itu melalui mukjizat. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Apa saja bukti bahwa Yesus itu sungguh manusia? 1. Mikael? Yesus lahir dari seorang ibu. Oke. Wah, tampaknya penguasaan materi sebelumnya sudah cukup lumayan. Baik, kalian layak untuk lanjut ke pelajaran berikutnya hari ini. Sebelum masuk ke materi yang sekarang, saya juga pengen tanya dong, sejauh apa sih pemahaman kalian tentang panggilan murid Yesus? Sekarang saya persilakan kalian buka HP, kita gunakan media untuk pertanyaan-pertanyaan awal. Oke, saya siapkan dulu ya. Siapa nama-nama murid Yesus yang kalian ketahui? Nah, silakan diketik. Jawaban kalian akan muncul. Oke, 1. Yohanes. Betul. Matius, Simon Petrus, Andreas, Yakobus. 4 langsung. Oke, bagus. Oke, mengasihi sesama, berbuat kebaikan, rendah hati, rajin beribadah, tidak ikut bolos. Ya, baik. Tidak membuli. Oke, menghargai rekan ya. Siap menjadi saksi iman. Oke, that's good. Menolong teman ketika ia kesusahan. Bagus. Oke. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir sudah untuk mendalami pengetahuan kalian sebelum belajar. Saya kira sudah cukup baik, kalian sudah memiliki dasar untuk belajar selanjutnya. Saya persilakan HP-nya ditaruh lagi. Oke. Baik, sambil dibuka buku paketnya, saya mengajak kalian untuk melihat tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah, sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita. Boleh dibaca ulang salah satu, Dodi? Oke. Tujuan pembelajaran adalah memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah, sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali. Itu tujuan pembelajaran kita. Untuk apa sih kita belajar hari ini? Supaya kalian mencapai ini. Gitu loh. Oke. Nah, KKTP yang pertama adalah kalian mampu menganalisis permasalahan dalam gambar ilustrasi dalam diskusi pengamatan secara otentik. Nanti saya sajikan gambar-gambar menganalisis. Yang kedua, murid menyebutkan nama-nama para rasul dengan benar dan sikap hormat. Sama seperti tadi, kalian sudah sebutkan beberapa. Tapi yang kali ini harus lebih lengkap karena para murid Yesus yang pertama ada 12 ya. Oke. KKTP yang ketiga, murid menjelaskan peristiwa panggilan Yesus pada murid-muridnya dengan lancar dalam diskusi singkat. Kemudian, kamu bisa memaparkan kekhasan proses panggilan Yesus pada murid-muridnya secara tepat berdasarkan Injil Matius bab 4 dan Injil Matius bab 9, serta nanti ada satu lagi Injil Matius bab 16. KKTP yang kelima, murid dapat menemukan syarat-syarat untuk menjadi murid Yesus berdasarkan teks Injil Matius bab 16 secara urut dalam diskusi. Kemudian KKTP yang keenam, dalam presentasi singkat, kalian dapat merumuskan contoh-contoh sikap dan tindakan dari setiap syarat mengikut Yesus dengan lancar. Lalu, kamu dapat mengaitkan hubungan antara syarat menjadi murid Yesus dan permasalahan-permasalahan dalam pengamatan aktual dengan tepat. Seperti tadi, menghubungkan. Gitu. Kemudian, yang terakhir, kamu dapat merumuskan dengan benar tujuan panggilan Yesus pada orang-orang sepanjang zaman dalam diskusi yang menarik. Kita duduk dalam kelompok. Sudah dalam kelompok semua ya? Oke, lanjut. Tidak ada masalah. Lanjut.
Mari kita mengamati gambar. Nah, gambar yang akan saya sajikan, dalam tiap kelompok, ini ada 4. Saya minta kamu mengamati gambar itu isinya apa. Nah, tiap kelompok silakan didistribusikan. Ke belakang sesuai dengan kelompoknya ya. Baik. Cukup jelas gambarnya? Silakan diamati, saya bantu dari depan prosesnya, gambarnya seperti apa. Baik anak-anak, yang pertama silakan diamati gambar apa saja itu dengan bantuan pertanyaan yang ada di situ. Dalam pengamatan gambar itu, saya bantu dengan pertanyaan-pertanyaan toh. Ada setidaknya beberapa pertanyaan, 5 ya. Gambar peristiwa apa itu? Kemudian siapa saja yang terlibat? Lalu mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Apa alasannya? Nah, ada sebab-sebab dari sebuah peristiwa yang terjadi. Kemudian apa keuntungan dan kerugiannya? Lalu apa yang terjadi jika hal semacam itu dibiarkan? Baik, sudah dapat jawabannya? Sudah? Oke, sudah dapat jawabannya. Mari kita lihat selanjutnya. Gambar apa saja sih ini? Yang pertama, siapa tadi yang dapat gambar ini? Kelompok berapa? 1 ya? Oke. Peristiwa apa ini? Peristiwa bullying ya, perundungan ya. Oke. Siapa saja yang terlibat? Seorang pelajar yang menjadi korban. Oke. Lalu terjadinya di mana ini? Tampaknya dari gambar ini terjadi di mana ini? Di dalam kelas.
Pernah nggak kalian mengalami entah jadi pelakunya atau jadi korbannya? Pernah ya? Oke. Mengapa terjadi? Tidak berani melawan atau diancam. Tidak berani melawan atau diancam. Baik. Apa yang terjadi jika dibiarkan? Merusak mental. Merusak mental. Oke, merusak mental. Bahkan ada itu yang sampai keluar sekolah ya, sampai mengundurkan diri dan nggak betah di sekolah. Oke. Kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya? Mengapa bisa terjadi? Kira-kira mengapa terjadi? Stres ya. Oke, bisa menjadi itu kalau dibiarkan menimbulkan stres. Ya. Oke, kelompok 1 sudah baik. Bagus. Lanjut kelompok berikutnya. Gambar peristiwa apa nih? Tiga-tiganya mirip ini. Ya? Kecanduan HP dan media sosial. Oke. Apa yang terjadi jika peristiwa semacam itu dibiarkan? Masalah tidak akan terselesaikan. Merugikan banyak pihak. Ya, oke, baik. Peristiwa-peristiwa ini sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Dihadapkan pada gambar tadi, masalah-masalah yang sering timbul dalam kehidupan kita, saya punya tawaran. Inti dari pembelajaran kita adalah belajar dari Tuhan sendiri. Peristiwa panggilan para murid berhadapan dengan ini semua, dengan situasi kehidupan kita juga dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk ikut-ikutan atau untuk mendengarkan suara Tuhan dan melawannya, menolaknya. Nah, sebelum kita tahu pesan Tuhan seperti apa, kita baca dulu teks kitab sucinya, kita perhatikan, kita pelajari dulu bersama-sama. Baik, sebelumnya saya minta kalian bergabung kembali dalam kelompok baru. Silakan. Masing-masing ada 3 teks di dalamnya. Baik, saya bantu juga tampilan di depan ya. Baik, ini dia tampilannya. Kita baca sama-sama dulu. Ya. Silakan saya beri waktu, kamu baca. Baca, yang pakai teks sama kan persis. Untuk memperjelas teks bacaan yang sudah kalian baca, apakah kalian bersedia untuk saya hadirkan videonya juga? Boleh ya? Oke, nonton ya? Tapi cuma beberapa menit aja. Diri di tepi danau Genesaret. Banyak orang berkerumun di sekitarnya untuk mendengarkan firman Allah. Mereka begitu antusias mendengar ajarannya, sehingga Yesus melihat 2 perahu di tepi danau, milik para nelayan yang sedang membasuh jala mereka setelah semalaman bekerja tanpa hasil. Yesus naik ke salah satu perahu milik teman di perahu lain untuk datang membantu. Perahu-perahu itu pun penuh dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Simon merasa tidak layak berada di dekat Yesus setelah menyaksikan mukjizat itu. Yesus menjawab Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Setelah mereka membawa perahu-perahu itu ke darat, Simon bersama Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus.
make you fishers of men. Kita akan mendalami peristiwa panggilan Tuhan Yesus itu dalam beberapa pertanyaan dalam kelompok, sama seperti tadi. Saya sediakan lembar diskusi, setiap kelompok masing-masing mendapatkan 2 lembar. Nanti dijawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Saya beri waktu kembali untuk berdiskusi. Oke. Harus semua. Baik, saya persilakan satu mewakili. Jadi pertanyaannya dibaca, kemudian dijawab. Pakai suaranya yang keras ya. Ya, oke, silakan. Iya, oke. Silakan hasil diskusinya disampaikan melalui yang mewakili kelompoknya. Silakan. Kita beri aplaus, tepuk tangan dulu ya. Oke, penghargaan. Oke, baik. Kelompok berikutnya, saya harap lebih baik. Silakan yang mewakili, yang membacakan. Ceritakan lagi bagaimana proses panggilan murid-murid Yesus. Ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau, ia bertemu Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Apa saja syarat menjadi murid Yesus? Ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri? Memikul salib dan mengikutinya. Memikul salib dan mengikut Yesus. Oke, lanjut. Lalu menerapkan sebagai murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Menolak godaan dan rendah hati. Menolak godaan dan rendah hati. Oke, bagus sekali. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih, Cesar. Iya, baik. Terima kasih, Dodi. Beri aplaus. Oke. Baik. Terima kasih atas kerjasama kalian dalam diskusi kelompok. Apa yang sudah kalian diskusikan, saya pertegas kembali dalam beberapa penyampaian berikut ini. Artinya ada beberapa yang terlewat, maka saya melengkapinya. Dalam mengikuti Yesus itu hendaknya kita ketika mendapat panggilan segera laksanakan. Itu sama dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kamu harus melakukan kebaikan, ya segera lakukan. Jangan nunggu besok-besok. Syarat mengikuti Yesus pada dasarnya ada 3. Apa saja? 1. Menyangkal diri. 2. Ketiga. 3. Ini berurutan. Orang yang mau mengikut Yesus harus mengambil sikap yang mantap. Tidak boleh ragu-ragu. Baik. Intinya kalian sudah menguasai, sudah mampu mencerna apa yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang diukur dari keberhasilan tesnya. Saya punya 2 pilihan nih. Mau manual pakai kertas atau dalam bentuk kuis. Soalnya sama. Yakin? Kuis ya? Baik. Kalau begitu, siapkan perangkatnya. Ada 20 soal. Kita akan kerjakan dengan kuis yang lebih asik. Siap anak-anak? Oke, nomor 1. Kita mulai sama-sama. 29 detik. Oke, sudah ada 3 nama ya. Masuk podium ya.
Oke, mari kita lihat. Jadi nomor 1 Enrico, 2 Dodi, 3 Jeremy Cesar. Tepuk tangan untuk semuanya, wes. Oke. Ya. Baik, kalian sudah cukup menguasai, artinya dari tes ini berapa nilainya akan muncul. Baik, inilah perolehan kalian. Artinya apa yang sudah kita pelajari hari ini membawa hasil dan membawa dampak. Kita lanjutkan dengan refleksi. Setelah kita belajar bersama pada hari ini, saya sediakan waktu bagi kalian untuk refleksi. Makna apa saja yang akan kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalian cukup diam, duduk tenang, berefleksi, menyimak pertanyaan-pertanyaan, dan merenungkannya sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, hal apa yang menyenangkan bagiku dalam kegiatan belajar hari ini? Pertanyaan ketiga, apakah aku mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan sepenuh hati? Atau sambil mainan? Apakah kegiatan belajar hari ini membuatku memahami panggilan Yesus? Yesus panggil saya untuk apa? Setelah pelajaran ini, saya harus berbuat apa? Yesus panggil saya untuk bertindak apa? Apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Dan terakhir, setelah pembelajaran hari ini, apakah aku mampu memikul salib dalam kehidupanku? Hari ini, apakah Pak Agung sudah mengajar dengan baik? Untuk pembelajaran berikutnya, saya minta kalian untuk membaca kutipan Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 dan Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 22. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas? Cukup? Cukup ya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kita dalam proses pembelajaran hari ini telah melalui proses diskusi, proses belajar bersama dengan kuis, gitu ya. Nah, saya cukupkan. Hari ini pertemuan kita telah selesai. Saya meminta salah satu untuk memimpin doa penutup. Siapa yang memimpin? Enrico, bagus. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang baik, kami bersyukur atas panggilan-Mu untuk mengikutmu dalam hidup kami. Kami mohon bimbinglah kami agar terus setia menjalani panggilan hidup sebagai murid-Mu, serta mengasihi dan melayani seperti teladan-Mu. Bapak, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan kami dalam setiap langkah, agar kami dapat mengikuti panggilan ini dengan penuh sukacita dan keberanian. Kami mohon semua ini dengan perantaraan Kristus Tuhan dan perantaraan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Enrico dan juga semuanya. Pembelajaran kita hari ini telah selesai.